Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Klima di channel Abi Rebek, di bincang-bincang malam nih. Temenin sama Bi Agus. Assalamualaikum. Sehat Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Kita ngobrol apa Iya, ini iya. malam? Kita ngobrol apa ini malam? Kebetulan Senin sekarang ya. Iya. Tadi Pak Ustadz puasa ya? Puasa Senin ya? Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa saum. Oh, saum. Ya, saum sunnah. Saum sunnah. Ya, alhamdulillah kalau bukan karena kekuatan Allah, kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, saya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Apapun bentuknya nggak bisa lah kita bisa melaksanakan saum. Iya, iya. Gitu. Gimana Beli, sehat Beli? Sehat. Kita mau ngobrol lanjutin tentang pengelolaan negara setengah jujur. Setengah jujur. Kalau kita ngelola negara setengah jujur aja kita udah makmur. Gimana kalau yang ngelola negaranya jujurnya 100%? Waduh. Apa-apa udah berlimpah ya. Udah berlimpah Indonesia. Kalau kata dulu Ustadz Kiai Haji Jadin MJ tuh bilang Indonesia itu gemah lipah loh jinawi. Iya, ya kan? Apa namanya? Apa itu artinya? Gemah ripah itu kan bahasa Kawi Sanskrit ya. Gemah itu berarti berlimpah. Gemah ripah. Ripah itu nggak kekurangan apa. Loh jinawi di dunia ini nih kita harusnya nggak kekurangan apa gitu artinya. Bayangin tuh. Kiai Zaidun MZ ya, almarhum ya. Kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala itu. Bilang berapa tahun yang lalu ceramahnya Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Bayangin nggak ada satu kekurangan tuh kalau dikelola dengan baik. Tapi emang catatannya gini Bli, kalau Indonesia sekarang aja banyak yang korupsi aja. Dulu kan korupsinya paling gede Edi Tansil tuh. Dulu Edi Tansil 1,3 triliun coba tuh. Sekarang udah nggak tanggung bro, korupsinya yang paling gede kemarin 300 sekian triliun, 370-an triliun, luar biasa. Ini kayak apa deh? Iya. Boro-boro Bli, duit 1 miliar saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Kita orang miskin. Iya, kita orang nggak punya. Nggak pernah lihat. Kita gila itu mah. Kalau dibeliin bakso nih penuh Pulau Jawa kali ya. Tenggelam. Dari 1,3 triliun sampai sekarang 370 sekian triliun. Tapi tetap tuh rakyatnya masih sekolah, masih makan gitu kan, masih sekolah sampai S1, ada yang S2, S3. Itu masih ada yang korupsi. Gimana kalau negeri ini nggak ada yang korupsi? Tapi nggak mungkin. Namanya manusia ya. Namanya di dunia tuh nggak ada. Tapi minimal gini deh. Setengah jujur lagi. Setengah jujur aja deh. Pasti maju deh. Setengah jujur pasti maju. Apalagi sampai jujur 100%. Iya. Ya, udah luar biasa gitu. Kalau dipikir-pikir kan, coba ya hasil laut aja kita nggak pasti kita makmur nggak. Pasti kita mau hasil laut doang. Nggak usah kodong bilang kita migas. Nggak usah kita ngomong bagaimana sumber daya yang lain ya. Itu laut aja kita harusnya kan laut lebih luas di Indonesia daripada daratan. Di Indonesia ini hampir sepertiga laut itu, lebih luas laut daripada daratan. Segitu kan. Artinya memang harusnya pengelolaannya benar-benar nih kita. Makanya bolak-balik kita ngomong masalah lagu Kus Plus itu selain gemah ripah loh jinawi kan. Kus Plus itu kan tongkat kayu dan batu jadi tanaman di kolam susu gitu ya kan. Bagaimana Indonesia tuh nggak suburnya ya? Apapun ada nggak dari tanaman yang nggak ada di daratan belahan dunia lain di Indonesia ada. Binatangnya apapun ada nggak. Makan dari laut aja sebenarnya udah cukup. Aduh, benar-benar cukup dan gizinya tinggi. Yang namanya hasil laut. Tapi sayangnya pengelolaannya memang kurang jujur. Coba pengelolaan setengah jujur. Setengah jujur. Kenapa? Kita bisa di level setengah jujur aja Pak Ustaz. Karena di level jujur berat. Karena hidup sebagai manusia kayak gini berat. Setengah jujur aja pemirsa di rumahnya. Pasti apapun bisa kita kebeli. Kalau dulu guru itu ya, anggaplah guru tuh makanya dibilang beli guru sih ya. Ya, Umar Bakri lu gitu ya dibilang. Memang benar-benar artinya jujur ya nggak? Dulu benar jujur. Dulu makanya ada istilah artinya guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya nggak? Benar-benar. Memang benar-benar dulu tuh panutan gitu ya nggak?
Kalau sekarang apa? Penghasilannya dinaikin, malah kurang-kurang terus. Betul. Makanya dulu paman saya itu guru Pak Ustadz ya. Hmm. Dulu gaji katanya 100.000. Gaji 100.000 loh dulu. Dapat nabung 60.000 loh. Berarti 60% loh bisa nabung ya. Sekarang kalau gaji berapa JT gitu ya. Tapi malah punya utang di mana-mana. Setengah bulan udah habis. Akhirnya apa? Akhirnya berpikir lain ya. Akhirnya Gimana berpikir caranya lain. buat nutupin kehidupan ya. Akhirnya berpikir lain jadi. Kalau dulu benar-benar guru itu pulangnya dulu sekolah itu paling siang pulang jam 1 loh. Jam 1 dulu guru paman saya itu pulang jam 1 dia masih bisa ke sawah loh. Masih bisa ngeladang. Habis itu apa? Malam dia tidur tenang. Besoknya subuh bangun pagi nggak mikirin itu ya. Nggak mikirin. Sekarang tidurnya udah malam, pas tidur pikiran kemana-mana ya. Betul. Karena kebutuhan banyak, nafsu banyak, nggak tidur ya. Akhirnya sekolah kesiangan ya. Ya, gimana mau bener beli. Iya. Suruh kelola beras malah jadi nimbun beras. Nimbun beras. Suruh kelola minyak ya, bahan bakar lah, mau bensin ataupun minyak sayur. Atau kemarin gas ya? Gas gitu kan, malah jadi nimbun. Suruh ngurusin laut ya kan, yang harusnya hasil laut itu buat rakyatnya malah jadi bajak laut. Bajak laut. Gimana tuh? Daratan sama lautan dikuasain sama penyamun semua. Ya udah. Kalau dulu kan bajak laut tuh matanya ditutup satu ya. Sekarang merem semua. Merem semua karena sudah diambil semua. Sekarang itu dia diomelin merem. Diteriakin meremnya enggak? Kalau dulu bajak laut separuh ya, separuh buat gue, separuh buat lo. Ya gitu. 50-50 gitu dulu ya. Kalau sekarang enggak, ini gua semua aja gitu bajak laut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena makanya generasi berikutnya mau kemana gitu. Mau kemana ya. Jadi kalau saya ingat beli ngomong pernah tuh, jadi sekarang nih anak-anak sekarang nih yang kuliah dari SMA keluar di kuliah sebenarnya cuma apa beli menunda pengangguran. Karena apa? Pas besok kuliah selesai S1 yang biayanya udah nggak tanggung-tanggung puluhan juta tuh. Pas keluar bengong. Sekalipun kerja, ingat, sekalipun kerja gajinya apa? UMR. Bukan nggak bersyukur dengan UMR, ya nggak wajar juga sih kalau S1 gajinya UMR yang ya Jakarta aja seberapa tahu sendiri kan, apalagi yang lain Jakarta gitu kan, kayak gimana. Sedangkan biaya sekolahnya sama. Iya, biaya sekolah sama. Di Jawa Tengah ada UMR cuma 2, berapa gitu. Artinya memang salah biaya sama semua, biaya hidup sama. Kan saya pernah di Tegal beli 2021 saya di Tegal kan, waktu ngelola hotel itu saya lihat anak karyawan di sana tuh, ya termasuk anak buah saya itu kan kerjanya UMR gaji cuma 1.900.000 sekian, nggak sampai 2 juta. Begitu ya, iya. Bener-benernya itu S1 iya. Gitu. Ada yang melamar S1, kebayang nggak tuh? Bener-bener. Jadi sekarang kalau kerja, kalau dia nggak kerja, sekarang mau pas udah kuliah bener, kalau beli bilang apa namanya menunda pengangguran, selesai kuliah bingung mau kerja di mana. Yang ada aja sekarang dipecah-pecahin. Ini kan kita nggak usah lihat lah, kita lihat lah yang waralaba tuh udah pada tutup. ya perusahaan-perusahaan yang fast food udah tutup. Itu berapa ribu karyawan, kebayang nggak tuh? Kebayang tuh beratnya gitu. Berat. Bener. Apalagi sekarang tuh lucu, Pak. Kenapa bilang lucu? Ngopi dulu ya. Sorry bingung. Ya, silakan. Kenapa saya bilang lucu? Negara subur, apapun subur. Tapi pernah nggak Pak Ustaz? Saya sering lihat apa? Sarjana pertanian kerja di hotel loh. Lucu ya? Negara ini lucu ya. Sarjana pertanian kerja di hotel. Sarjana pertanian kerja di instansi-instansi yang nggak sesuai dengan jurusannya Pak Ustaz. Kenapa? Mungkin dia tahu petani di Indonesia juga lucu ya nggak, itu kan giliran barang melimpah, panen semua harganya diturunin, kan aneh, nggak ada seimbangnya, kan rugi-rugi juga, panen banyak rugi, nggak panen rugi, akhirnya ada sarjana pertanian, akhirnya kerja di hotel di mana-mana kerjanya nggak sesuai dengan apa jurusannya ya nggak, karena saking apa
memang ini bisa jujur nggak, artinya jujur keluhan kita nih rakyat jelata nggak, memang coba lihat di lapangan ya, kita bukan ngarang-ngarang, coba lihat di lapangan kadang-kadang udah harusnya dia jadi penyuluh atau apa gitu sebenarnya, karena dia sesuai jurusannya gitu nggak, tapi akhirnya ya lari nggak sesuai jurusannya. Ya kemarin kan udah ya, jelas-jelas tuh. Gas. Iya. Bisa kagak ada, hilang. Bagaimana itu? Akhirnya main salah-salahan yang ngelola tuh. Bingung kan? Saya bilang sekali lagi, saya ulangin sekali lagi ya. Kita udah podcast kemarin tuh masalah gas jadi goib ya. Lihat nanti di podcast saya, gas jadi goib. Kalau bos-bos itu, kalau para pejabat sih nggak mikirin makan. Bener. Iya, dia udah siap semuanya. Kalau kita gas nggak ada, bingung. Di rumah tabungnya cuma satu. Gas habis, bingung ini mau kemana? Hah? Makanya sekalinya suruh kelola kekayaan bumi ya, dari mulai minyak ya kan, gas segala macam, malah jadi penyamun. Loncat ke pasal 33 ya. Iya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini nggak tahu ini pasal 3T-nya bagaimana ini. Buat perut sendiri. Kata Pak Ustadz sering bilang, kalau kita rakyat jelata, Bu, besok bisa masak apa enggak? Ada yang dimasak apa enggak? Kalau bosen beda. Pak, mau makan apa? Oh, beda, bahasanya udah beda. Kemarin Pak Ustadz bahas itu kan beda, Pak, bahasanya udah beda. Ya udahlah, sekali lagi nih, siapapun yang denger ya, bisa lah disampaikan sama pengelola negara nih. Saya sama Beli Agus nih buat podcast ini tujuannya apa? Saya tetap berdoa sama siapa, saya yang Maha Kuasa. Semoga para pemimpin ini diberikan hidayah dan diberikan hati yang lembut, yang bisa peduli kepada rakyatnya ya, pada rakyatnya, karena biar cinta kepada rakyatnya, karena kan paling tidak rakyatnya ini bergantung kepada siapa? Kepada pemimpinnya yang diberikan amanah. Makanya sekali lagi ya, silakan. Doa kita itu semoga pemimpin kita ini berikan kesehatan, diberikan petunjuk ya, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang peduli, yang cinta kepada rakyatnya gitu ya. Oke, jadi gitu aja ya untuk malam ini podcastnya. Sebelum ditutup, kita selamat dulu Pak. Setengah jujur pasti maju. Jujur pasti maju. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.